Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyakan ke aku dari teman-teman melalui salah satu sosial media. Nah, ada nih pertanyaan yang menarik yang bisa jadi bahan diskusi kita bareng. Pertanyaannya itu adalah, Kak, ada nggak jenis-jenis pertanyaan pada saat interview HR atau user yang kita itu tidak harus menjawabnya? Kita tidak harus menjawab secara utuh, dan bagaimana cara kita menyampaikan penolakan kita untuk menjawab pertanyaan tersebut secara sopan. Menarik banget ya pertanyaan ini ya. Mungkin dari teman-teman yang nonton video ini ada momen-momen di mana kita kurang berkenan untuk ditanyai oleh suatu pertanyaan baik oleh HR atau user. Nah, di sini pasti teman-teman juga yang sudah pernah menghadapi interview sudah memiliki cara untuk menolak ini dengan cara yang baik. Tapi di sini aku pengen menambah referensi, barangkali di masa yang akan datang teman-teman akan menemukan momen ini lagi dan dapat ya dipraktekkan. Buat aku sendiri dari beberapa referensi yang udah aku baca dan dari pengalaman pribadi juga, ada 4 jenis pertanyaan yang kita boleh untuk tidak menjawabnya. Tidak menjawab di sini artinya bukan tiba-tiba kita diam. Bisa dijelaskan terkait bla 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 bla? Bukan semacam itu. Tapi kita akan mengalihkan jawaban ke fokus utama dari interview yang ada. Nah, pertanyaan jenis apa aja yang boleh untuk tidak kita jawab? Dalam tanda kutip, tidak kita jawab secara utuh. Yang pertama adalah terkait dengan informasi pribadi seseorang, baik itu orang lain maupun diri sendiri. Kita sadar bahwa masing-masing orang itu mempunyai tingkat toleransi yang berbeda-beda terhadap pertanyaan yang sifatnya itu privasi atau pribadi. Kita juga nggak pengen dong hal-hal pribadi kita dibahas atau diulas oleh orang lain untuk diceritakan ke orang lain juga. Apa urusannya gitu kan ya. Nah, apabila kita pada saat interview merasa bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung hal-hal pribadi di ranah privasi kita, tapi kita merasa kurang berkenan untuk menyampaikannya, boleh disampaikan. Misalkan ditanya, udah punya pacar belum? Suaminya tinggal di mana? Kenapa kok belum married? Dan lain-lain semacam itu. Atau misalkan, kamu biasanya kalau jalan-jalan kemana? Gitu. Ada memang beberapa orang yang memiliki toleransi untuk pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang cukup tinggi. Jadi tetap dijawab, tetap tidak ada masalah. Tapi bagi teman-teman yang ya ditanyai hal-hal yang sifatnya pribadi atau privasi namun terlalu dalam dan teman-teman merasa kurang berkenan, boleh menyampaikan atau menjawab dengan cara misalkan, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saat ini saya sedang berfokus untuk karir saya. Apakah kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Gitu, boleh. Atau kalau teman-teman di sini punya toleransi yang cukup, teman-teman boleh jawab secukupnya, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang barusan aku bilang. Oh, baik Pak. Di sini saya memang sedang berfokus untuk karir saya belum ada planning dalam waktu dekat untuk menikah, tapi suatu saat nanti saya juga akan menikah, misalkan gitu, boleh nggak apa-apa. Atau misalkan dalam waktu dekat saya belum memiliki planning untuk memiliki anak, sekarang saya berfokus untuk karir saya dan saya pastikan kehidupan pribadi saya tidak akan mengganggu kehidupan atau aktivitas profesional saya. Bisakah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak atau Bu gitu. Jadi yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya itu adalah personal, baik menanyai soal diri sendiri maupun kita menceritakan pribadi orang lain gitu ya. Yang nomor 2, hal-hal yang berkaitan dengan sara maupun ujaran kebencian maupun hate speech yang lain. Jadi kalau sara itu udah jelas ya teman-teman. Di sini akan ditanyai hal-hal yang ya ada di unsur sara itu misalkan teman-teman soal, dia tanya soal agama tapi terlalu detail, walaupun ya memiliki agama yang sama tapi terlalu detail dan itu teman-teman rasa itu sudah menyimpang dari konteks atau kebutuhan interview saat itu, teman-teman boleh alihkan. Nah, ujaran kebencian yang
saya sampaikan itu bukan hal-hal yang sifatnya sara saja ya teman-teman. Tapi misalkan teman-teman diminta untuk menceritakan orang atau perusahaan atau apapun lah gitu ya, dimintai pendapat yang nanti akan di framing atau diarahkan untuk menceritakan hal tersebut dari sisi sudut pandang negatifnya gitu. Misalkan terkait dengan perusahaan yang lalu atau terkait dengan ya bisnis teman-teman yang lalu. Kenapa ada kemungkinan ini? Karena mungkin teman-teman yang teman-teman daftar ini adalah perusahaan kompetitor dari perusahaan teman-teman yang lalu, sehingga gitu ya, atau mungkin di interview ini perusahaan ini sudah pernah punya experience tertentu ya dengan perusahaan teman-teman yang dulu, sehingga di situ ada momen konfirmasi atau klarifikasi gitu ya, atau kita dimintain testimoni terkait dengan hal-hal yang mungkin akan mengarahkan kita untuk menjawab hal tersebut ke arah yang negatif, sehingga yang sifatnya sara atau kemungkinan ke arah-arah menceritakan sesuatu yang negatif di situ teman-teman batasi saja gitu. Cara membatasinya gimana? Pakai kalimat yang tadi juga apa-apa gitu. Misalkan, mohon maaf pertanyaan ini sudah di luar konteks terkait dengan ini. Bisakah kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Pak atau Bu gitu. Jadi nomor 2 adalah hal-hal yang sifatnya sara dan ujaran kebencian gitu ya, atau hal-hal negatif. Yang ketiga itu adalah terkait dengan pertanyaan yang membuka rahasia atau informasi pribadi, baik informasi pribadi seseorang atau informasi pribadi suatu perusahaan, yang nanti akan berujung pada pencurian informasi, pencurian data, penyalahgunaan informasi atau data. Jadi mungkin bagi teman-teman pasti sudah pernah punya experience ya terkait dengan kita digali sangat dalam gitu untuk ditanyai detail terkait dengan misalkan perusahaan kita di masa lalu, misalkan ditanyain gaji kita tapi sampai detail sampai komponen-komponennya, atau misalkan terkait dengan posisi kita di perusahaan yang lalu kita ditanya alatnya pakai apa, ininya gimana, omsetnya gimana, kemudian costnya gimana, ini itu gimana. Nah di sini kalau misalkan teman-teman tidak hati-hati maka akan ya mengarah pada pembocoran informasi atau rahasia. Memang benar bahwa pada saat kita sudah keluar dari suatu perusahaan gitu, kita sudah tidak memiliki ikatan apapun dengan mereka. Namun apakah dibenarkan terkait dengan pembocoran informasi atau data-data pribadi dari suatu perusahaan atau mungkin dari orang-orang yang memang bekerja di sana? Kan tidak. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa oh di perusahaan ini saya ceritakan nih, saya bocorkan nih hal-hal yang ada di perusahaan lalu dengan harapan saya berjasa nih untuk memberikan Anda gambaran terkait perusahaan lalu dan Anda sebagai kompetitor nanti akan bisa bergerak menyalip gitu ya menjadi lebih baik dari perusahaan lalu. Oh, nggak kayak gitu teman-teman. Gitu. Sudut pandangnya itu adalah kalau Anda bisa semudah itu membocorkan informasi dari kantor yang lama, apalagi sampai menjelek-jelekan, membocorkan informasi yang pribadi, bahkan data atau informasi yang sebenarnya pihak luar nggak perlu, jangan-jangan kalau nanti teman-teman diberikan kesempatan kerja di sini dan teman-teman masih bekerja atau mungkin nanti juga keluar lagi, jangan-jangan teman-teman akan semudah itu untuk menceritakan hal pribadi tersebut. Perusahaan itu aja dibocorin, jangan-jangan kalau dia di sini juga ini bakal dibocorin. Nah semacam itu. Jadi ini adalah pertanyaan yang tidak harus dijawab secara detail, dan kalau memang teman-teman menolak untuk digali itu tidak apa-apa. Oke. Dan yang keempat adalah, coba tebak apa? Ya, jenis pertanyaan nomor 4 yang kita tidak usah menjawab pada saat ditanya adalah hal-hal yang kita tidak tahu dan kita tidak kuasai. Jadi ya teman-teman, kalau teman-teman ya diberikan pertanyaan, halnya itu kita tidak kuasai, kita nggak mampu, kita nggak ada ilmu di dalamnya, nggak usah dijawab. Nanti takutnya apa? Asal nembak, asal ngomong, dan informasi yang teman-teman keluarkan ini, letupan yang muncul ini salah gitu. Jadi kalau nggak tahu, nggak dikuasai, bilang aja, Bapak mohon maaf saya kurang informasi secara detail terkait dengan hal tersebut, mohon izin untuk saya cari informasinya dulu, gitu boleh. Atau misalkan teman-teman pakai jawaban yang singkat, misalkan mohon maaf Ibu saya kurang informasi terkait dengan hal tersebut gitu. Oh maaf Pak saya tidak tahu gitu, nggak masalah. Ini tidak tahu atau kurang info ini teman-teman ya boleh sampaikan, ini bukan hal-hal yang sifatnya teman-teman udah riset dulu ya.
Jangan sampai informasi-informasi ini penting dan ini merupakan komponen yang dinilai pada saat interview, bukan termasuk pertanyaan yang menyimpang. Teman-teman riset lewat website juga bisa, riset lewat internet, baca buku, pokoknya dari mana-mana saja bisa. Tapi teman-teman males untuk ngelakuin, nggak sempet, entah nggak sempet atau pura-pura nggak sempet, dan pada saat datang di interview, pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan yang menyimpang gimana-gimana ya, tidak ada yang membocorkan informasi, tidak ada yang berkaitan dengan info pribadi maupun sara, tapi gara-gara teman-teman aja kurang riset, terus teman-teman bilang, maaf saya kurang tahu gitu. Ini benar, secara metode itu memang benar bahwa kita jujur ya, pada saat interview itu kan kita menyampaikan hal yang jujur, tapi usahakan ya teman-teman, pada saat teman-teman datang pada suatu tahapan tes interview baik HR maupun user atau panel atau mungkin dengan direktur atau BOD, teman-teman pastikan informasi-informasi yang teman-teman bisa riset dulu itu bisa dibawa. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya saya kurang tahu, saya tidak tahu ini adalah tinggal hal-hal yang sifatnya memang kadang di luar konteks, tidak harus sesuatu yang negatif, tapi memang teman-teman tidak memiliki ilmu dan tidak ada pengetahuan atau pengalaman ke arah sana. Jadi ini adalah bentuk kejujuran dari teman-teman. Nah, itu ya 4 hal yang teman-teman boleh tidak jawab, dalam tanda kutip jawab secukupnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan interview yang mungkin ditanyakan. Nomor 1 adalah hal-hal yang berkaitan dengan informasi pribadi, kehidupan pribadi, baik pribadi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan isu syara maupun hal-hal yang sifatnya ke arah negativity, menceritakan hal yang negatif gitu ya. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan pembocoran data dan informasi pribadi, baik pribadi individu ataupun kelompok, organisasi, perusahaan gitu. Dan yang keempat adalah pertanyaan-pertanyaan terhadap hal-hal yang teman-teman itu memang tidak tahu dan tidak kuasai. Interview itu adalah momen kita menceritakan hal-hal yang kita kuasai, kita alami, kita pahami, yang harus dibalut dengan kejujuran dan niat baik untuk menceritakan apa adanya sambil kita mempromosikan diri tanpa perlu menyinggung diri sendiri maupun orang lain, tanpa perlu menjelek-jelekan pihak lain maupun merendahkan diri sendiri. Paling itu dulu dari aku. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan. Kalau mau fast respon boleh lewat DM di LinkedIn atau lewat Instagram atau tinggalkan kolom komentar di bawah. Tinggalkan komen di YouTubeku. Paling itu aja ya teman-teman, semoga membantu.